ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu, mengingat kamu akan mati. Dua, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampung, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, tidak pernah pingin lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, bu. Kau terpilih mau matu caleg, li suka mak geret dendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu, pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur, tapi jangan pergi minta-minta. Siram. Kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang ke pompa air di situ. Tidak ada semua percaya begitu. Tidak dilarang ziarah kubur. Memang Nabi pernah mengatakan perempuan jangan kau bawa ziarah kubur. Kenapa? Karena ditakutkan dia meraung-raung di kubur. Dulu pernah dilarang ziarah kubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalian menyembah-nyembah. Sekarang tidak ada lagi menyembah. Apa tujuannya ziarah kubur? Satu, mengingatkan bahwa kamu bakal mati. Dua, untuk menghindari fitnah. Jangan sampai kuburannya orang tuamu kau lupa, akhirnya kotor, panjang remak-remaknya, semak-semaknya. Orang akan lewat berkata, bagus betul rumahnya anaknya, kuburannya orang tuanya dia tidak urus. Yang penting jangan kamu berdoa kepada orang mati. Mendoakan orang mati boleh, tapi jangan kau minta-minta di situ. Islam tidak melarang ziarah kubur, dengan catatan datang ziarah kubur tujuannya satu, bahwa kita betul-betul juga akan meninggal, mengingat kematian. Tujuan kedua, menghindari fitnah dunia. Apa maksudnya? Jangan sampai rumah kita mewah di Samarinda seberang, rumah kita ada mobil parkir 3, begitu lewat orang di kuburannya bapak kita, rumputnya tinggi, makamnya nisannya bengkok, sudah runtuh pasirnya, sehingga menjadi fitnah dunia. Orang berkata, kasihannya ini orang meninggal, rumahnya anaknya mewahnya, bagusnya rumahnya anaknya, ternyata tidak terurus kuburannya bapaknya. Itu tujuannya ziarah kubur. Jadi jangan lagi pergi minta-minta. Biasa kita itu dulu Riolo Romai, kalau selesai pengantin kita pakai baju kemeja putih, pakai songkok baru, pakai lipat sabdeh. Sama itu istrinya pergi ziarah kubur, ditemani bapaknya. Baru duduk di depan kubur, nah bilang bapaknya, oh ambo, katu kasih anakmu pure boting, ilo doang ngikasih masempo dan lekna, beleng-beleng. Kenapa ada orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Tidak boleh orang minta-minta sama orang meninggal, itu sudah mati. Ya, ada yang lebih parah. Dia bilang apa? Ada tahu kembarnya buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Kalau manusia jadi buaya darat mungkin ada. Ya, ndak boleh itu percaya begitu ada orang kembar binatang. Ndak ada itu. Ya. Nah, sudah ziarah kubur Nabi, pulang di desa bernama Afwa, sakit ibu beliau, lalu meninggallah Siti Aminah di desa Afwa itu. Yatim Nabi. Usia Nabi yatim diambil oleh kakeknya Abdul Muttalib, usia 6 tahun. Sampai usia 8 tahun meninggal lagi, kasihan kakeknya. Coba bayangkan, tidak pernah dilihat bapaknya. Usia 6 tahun meninggal ibunya. Meninggal lagi kakeknya usia 8 tahun. Diambil oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Siapa nama pamannya? Abu Talib. Diambil sama pamannya. Usia 12 tahun Nabi mulai berdagang. Nabi dagang bersama dengan pamannya. Beliau pergi ke Syam. Itulah Syria sekarang, yang dihina, yang perang sekarang. Penduduknya pergi Ya akhi, sunnahnya kita ke kuburan mendoakan penghuni kubur, bukan minta doa sama dia, bukan berdoa kepada dia. Dia sudah meninggal dunia. Anda ke sana doakan dia. Bukan malah sebaliknya, Anda yang masih hidup minta tolong kepada yang sudah mati. Kenapa bisa dibolak-balik seperti ini?
Dan sebagian dai benar-benar memperjuangkan ini. Maka saya sempat bantah-bantah dengan sebagian mereka. Ingin menjelaskan bahwa justru ini ibadah. Minta kepada penghuni kubur itu ibadah. Ya akhi, ini bukan ibadah, ini syirik. Ente dai menuju neraka jahanam. Mengerikan. Ini bukan katanya-katanya. Saya sampai debat dengan orang-orang seperti ini. Kuburan sesungguhnya dengan menziarah kuburan ya akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ini tujuan pertama. Tujuan kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya sunnahnya Nabi, kalau kita ke kuburan kita mendoakan Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minil muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu wa lanakumul afiyah, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin ya, dan kami pasti menyusul kalian, kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Ya, berdoa kepada orang tua, mendoakan, ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku, bersihkanlah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya. Berdoa, kita menangis di situ, berdoa, mendoakan para penghuni kubur, terutama kuburan kedua orang tua ya. Adapun baca Quran atau ibadah-ibadah zikir-zikir di kuburan, maka pendapat yang lebih kuat tidak disyariatkan. Memang benar sebagian ulama Syafi'iyah ya membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Tapi tujuannya menurut mereka berpendapat kalau kita baca Quran maka akan ada keberkahan yang turun kepada penghuni kubur tersebut. Dalil mereka diantaranya adalah Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, marra bi qabrain, Nabi pernah melewati dua penghuni kubur, kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani, sungguhnya keduanya sedang diadab. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bauli, adapun yang satu disiksa karena tidak bersih waktu cebok dari kencingnya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah, yang satu diazab karena dia suka mengadu domba. Fa akhadha jaridatan radbatan fasyaqaha nisfain fagharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka Nabi pun mengambil pelepah korma yang sudah masih basah, Nabi belah dua, kemudian Nabi tancapkan kepada kuburan tersebut setengah-setengahnya. Kata mereka, kenapa? Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga azab kedua orang ini diringankan selama pelepah korma masih basah. Kata mereka demikian. Berarti pelepah korma yang basah itu berpengaruh untuk mengurangi azab seseorang. Nah, kalau pelepah korma saja benda mati itu bisa mengurangi azab seorang, bagaimana lagi dengan bacaan Quran? Ini mereka menggunakan kias aulawi, lebih utama bacaan Quran akan mengurangi azab seseorang. Namun ini dibantah oleh para ulama, bahkan dibantah oleh ulama Syafi'iyah sendiri ya. Bahwasanya yang benar tidak disyariatkan baca Quran di kuburan karena pendalilannya kurang tepat. Inilah saya katakan ya, bukan berarti kita melarang ziarah kubur. Karena sekarang timbul isu bahwasanya orang-orang sunnah itu melarang untuk ziarah kubur. Saya katakan tidak, bahkan Nabi SAW menyuruh untuk apa? Ziarah kubur. Namun saya ingatkan, ziarah kubur yang syar'i adalah ziarah kubur yang mengumpulkan dua keutamaan atau dua tujuan. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua adalah untuk mendoakan apa? Penghuni kubur. Karena orang yang mati ini sudah tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahilah kuburan, sungguhnya kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kalau kita ziarah kubur. Assalamualaikum ahla diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin, dan kami pasti nyusul kalian. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi itulah ziarah kubur yang syar'i, mengumpulkan antara mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kenapa? Penghuni kubur sudah tidak bisa apa-apa lagi. Menziarahi kuburan setiap saat dianjurkan. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi SAW, ziarahi kuburan karena itu bisa mengingatkan kalian pada hari akhirat. Kalau punya kesempatan ziarah kubur sebelum Ramadan silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur setelah Lebaran silakan. Kalau punya kesempatan ziarah kubur Sabtu Minggu silakan. Kapan saja orang punya kesempatan ziarah kubur silakan. Tetapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur sebelum Ramadan itu ibadah. Jangan. Itu lebih afdal, jangan, karena tidak ada dalilnya. Orang ziarah kubur kapan saja. Jadi tidak perlu ada keyakinan oh harus ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Mau tengah Ramadan, mau awal Ramadan, mau akhir Ramadan, nggak jadi masalah. Jadi sesuatu perkara-perkara yang umum maka jangan dikhususkan dengan meyakini ada nilai-nilai tertentu. Tetapi kalau hanya sekedar tradisi, kemudian hanya sekedar kesempatan, maka ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah tanpa meyakini ada keyakinan tersebut.